Nah, ini kita mau rekam suara habis ngejar R15 versi 3 di gigi 3-nya si Jupiter ini kayaknya over limit deh. Jadi sempet kayak bensinnya habis karena RPM-nya kan ini udah no limit nih, pakai CDI BRT tipe TR. Jadinya kayaknya gua salah deh, lupa oper gigi ketinggian, RPM-nya, bensin habis. Gua masukin gigi ke gigi 4, posisi mesin lagi mati, terus pelan-pelan gua lagi top speed sih itu, kayak ini gigi 3 ya. Terus gue coba nyalain melalui kaki, cuman kayaknya kena stang piston atau kena rantai keteng atau apa ya. Nah, ini untuk kemarin ada yang nanya dimodif apanya sih supaya nggak ngok kalau ada bore up. Nah, ini gue kan bore up tapi masih pakai ini piston standar, masih pakai ininya ya. Nah, gue modif di sini nih, ini gue bolongin satu di sini, yang ini lubang ininya sih masih tetap ada 2 di sana ya. Ini gue lubangin di sini 1, sama di sini 1 nih. Kenapa gue mesti milihnya di atas banget begini sampai ketutupan ini apa karet? Karena dulu gue pernah sebulan di bore up ya, ini motor sempet sampai segini nih, banjir airnya segini. Jadi dia belum nutup sih ini, posisinya masih pakai body tapi segini. Gue ingat banget kok, ini satu spakbor begini, satu roda kerendam. Itu kejadiannya di daerah Cengkareng. Nah, ini motor masih jalan tapi gue tahan gas. Nah, jadi berbekal pengalaman dari situ, banjir ini masih bisa masuk karena ini kan rapet. Gue nggak pernah tutup ini, ais pun juga semuanya masih keadaannya masih jalan semua ini aisnya. Ini pun juga ya. Jadi gue bolong di sini. Jadi kalau bila mana nanti suatu saat banjir lagi atau apa, setidaknya aman lah segitu. Gitu. Nah, jadi ini penjelasan di sini ya. Ini bolong 1. Ini kalau kelihatan tuh dalamnya. Oh, nggak kelihatan sih, mesti buka ininya. Filter udara pun juga ini pakai. Nggak ada yang gue modif filternya. Jadi gue pakai asli. Jadi kayak standar pabrikan. Dan ini juga walaupun bore up 57, 60, kemarin gue masih pakai karbu standar. Cuman remar dikit. Terus sama leher angsanya ini gua tuning sedikit. Ini digedein lumayan sih. Kemarin sempat balapan sama Emaking, katanya gigi 3 gua masuk di sekitar 120-an. Berarti gigi 4 bisa dapat 130, 135 lah ya, dengan kondisi seperti ini buat apanya. Cuman gigi 3-nya kayaknya kemarin gua lupa oper gigi ketinggian RPM-nya. Nah, sekarang kita style nih suaranya ya, jadi kayak kasar. Gue juga udah beli sih nih lidah tensionernya yang baru, karena gue berpikir ketika pas ditarik dia bunyi klek 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 gitu. Kemungkinan tensioner patah, mudah-mudahan tensioner patah bukan stang sehernya mahal. Pakai BRT punya Nmax, aduh, yang diambil cuma stang seher doang lagi. Jadi rumah bambunya dan big pan-nya gua nggak pakai. Nih, kuncinya tunggu sebentar. Nah, suaranya kayak gini. Sedikit menyebalkan nih ketika gue pakai stang BRT nih, yang ini ya. Nah, nih nggak kelihatan di situ nih ya. Gue cuman ngambil stangnya doang, jadi tuh big end dan ininya nggak kepake karena
ininya diameter tebelnya ini 16 mili, sedangkan gue pakai di situ 14 mili gitu loh. Jadi big end-nya pun juga gue nggak pakai karena big end dia standarnya tengahnya. Kalau NMAX kan begini tuh, ada bolong. Nah cuman karena ininya juga kelebaran nih tuh, ininya begini, bolongnya juga agak aneh ya, ininya seperti ini. Jadi ini gue nggak pakai, gue pakainya piston 1DY big end-nya pakai si Jupiter Jet 1 karena diameter dan panjang ininya pas. Kalau ini mesti bubut-bubut lagi, aduh repot. Terus belum lagi ininya nih, pertemuan yang di sininya nih. Kan kalau Jupiter kan ada di sini lubang untuk masuk ke sini. Ini dari sini misalnya masuk keluar ke sini. Nah kalau dia nggak ada, ini kan NMAX punya, jadi dia masuk olinya dari kruk as ini. Jadi jalurnya beda, big end-nya nggak bisa kepake. Ya, jadi kalau beli ini buat modif ke piston Aerox NMAX BRT buat di Jupiter ini, lu ngorbanin 2 part ini yang nggak kepake. Dan ada satu lagi yang dikorbanin di satu piston, di piston kit 1DY. Lu cuman ngambil dia punya ring bambunya ini nih, karena ini kan tebel 16, yang ono 14 mili kayak gitu. Nah piston 1DY ini juga masih ada, nanti deh ya, soalnya udah gua bungkusin sih, ini lagi mau direnov rumahnya. Nah ini yang kemarin sempat nanya modifannya apa aja, ya banyak yang dikorbanin sih ya sebenarnya, karena kan nggak ada yang jual stangnya doang, lahar bambunya doang. Lahar bambu di daerah gua, lahar bambunya doang yang 1DY agak susah, atau 5D9 itu agak susah lahar bambunya doang, dan harganya juga kayaknya nggak masuk akal, 100 lebih gitu. Sedangkan lu beli stang seher kitnya sekitar 200-300an deh, udah plus semuanya gitu. Jadi si lahar bambunya aja setengahnya gitu. Nah gue masih ada tuh stang seher 1DY, nggak pakai lahar bambu sama big end-nya, karena big end-nya kan gue pakai gitu sama lahar bambunya. Sorry, tadi gue bilang lahar bambunya doang, nggak, big end-nya juga gue pakai yang 1DY Jupiter Jet 1-nya. Oke, nanti gue sambung lagi. Ini mau gue bongkar dulu. Gue rasa skip aja ya untuk bongkar, ini mau udah gampang lah ya untuk bongkar-bongkarnya. Jadi nanti gue pengen kasih tahu, lihat sesudah ini dibongkar aja. Oke, thank you. Iya saudara-saudara, untung pakai piston forging. Gigi 3 sempet nge-gym tapi motor masih bisa nyala. Aduh, untung nggak pecah. Coba kalau pakai piston biasa nih, atas bawah kayaknya. Tapi blok seher aman tuh. Mana ya? Halus ya. Bagaimana sih? Nah, nggak ngebul tuh, cuman baret di bawah doang. Nih baretnya di sini doang. Tuh, baretnya di sini sama di sini. Tapi liner aman. Aduh, ntar deh, gue pegang dulu. Nah, ini lanjutan yang Jupiter Jet biru yang saya mau ganti. Ini kan piston 57 mili yang kemarin jebol di RPM 3. Ya, ini masih pakai 3C1 piston friction. Ya. Nah, ini ada perbandingan piston NMAX juga. Ini sama-sama agak cekung.
Ya ini cekungnya mungkin 1 mili. Ini cuma hancur gitu, telat oli. Ya. Nah, sama piston R15 versi 3 nih. Ya, baru nih. BK6. Ya, nah kita nanti mau timbang seberat apa. Nah, ini pistonnya. Nah, ini cekungannya tuh. Nggak terlalu cekung, ini kayaknya cekungnya cuma 0,5 deh. Kalau yang ini kan kayaknya 1 mili nih. 1 mili apa 1,5 mili. Ini lumayan dalam loh tuh. Nah, kayak gini deh, itu mungkin tuh. Oh, jauh ya cekungannya tuh. Jadi sebenarnya NMAX yang ini pakai piston ini kompresinya langsung naik sih gitu. Nah cuman sekarang kita timbang dulu ya. Ini ada timbangannya. Oke, yang ini kalau nggak salah dulu sih ditimbang 107. Nah iya benar, sekitar segitu 107 beserta pen sama ring 108 ya. Kalau yang ini wih 113, berarti 113 setengah kalau sama. Oh, ini udah sama ring, cuman ring pistonnya agak ganjet. Nah, kita naik jadi berapa ini? Ah, ini pistonnya aja CR15 versi 3 ya. Nah ini pennya, coba tuh, lebih ringan malah 106,5, berarti kalau sama ring seher kurang lebih sekitar 1,7,5 kali ya. Kemungkinan nih 1,7,5. Coba kita langsung buka aja full ring sehernya di BK6 juga ini. Nah, ini agak susah juga sebentar ya. Nah, kalau salah tuh 112, berarti sekitar 5 gram total ring seher itu loh ya. Nah ini gimana kalau 3C1 kan dia lebih ringan 1 mili. Kalau 1 mili kan ini 107 sekian. Kalau ditambah ring piston 112 juga sama 5 gram, berarti ini 1 set gitu, berarti 107 ya ini. Kenapa ini lebih gede 58 mili 106? Lumayan loh, selisih hampir 1 gram pistonnya. Tuh fisiknya. Apa kita harus diet lagi, ininya dibolongin sedikit ya, mungkin nanti kita diet seperti Jupiter MX yang dikurangin bobotnya sedikit. Kita sambung lagi nanti. Nah ini kita kembali setelah diet nih ya. Ini piston R15 versi 3
Ini hasil dietnya. Nah ini cuman masalahnya tuh, salah bikin coak. Jadi pergi ke tukang coaknya, ke bengkel bubutnya, disangka mau coak yang ini, padahal harusnya ini doang nih, dua ini atas bawah, in X, ini X, ini in ya. Jadi tapi tengahnya sih tidak mengurangi ketebalannya sih, hanya ininya aja paling berkurang 0, ya sih, karena kan targetnya kan hampir 12:1, paling ini 11-an. Tapi gak apa-apa lah, yang udah terlanjur beli baru lagi sayang ini gak pakai ya kan. Terus ini juga jalur oli ya, dibikin. Kenapa ini dibikin jalur oli? Karena ini agak aneh nih. Ini bentar, kayaknya saya mesti ganti lensanya dulu, buram. Oke. Semoga ini udah bersih. Nah, mendingan kan ini seperti ini ya. Ini K6. Nah, ini di dalam sini dia cuman ada 3 lubang oli ya. Jadi nggak tahu juga kenapa desainnya, atau mungkin dia desainnya naik turun ke atas seperti ini. Jadi lubang olinya cuma 3 di sini, di pinggiran sini tidak ada nih ya, dan di sininya juga tuh cuman 3. Nah ini berbeda banget dengan yang ini 3C1 Fiction ya. Di pinggiran sini juga dia nggak ada lubang oli, tapi di sini lubang olinya ada 4 tuh, ada 4. Oh ini ada kotor ya, ini yang tembus aja nih tuh, 1, 2, 3, 4. Nah ini aja juga udah mulai kotor-kotor tuh. Nah ini aja udah mulai kesumbat kotor. Nah ini enggak nih, ini bagian X tuh. Satu, dua, tiga. Kenapa yang sebelah sininya kotor? Oh baru tahu nih gua. Oh berarti dia kesumbat karbon juga ini olinya. Ya pokoknya ini 4 ya. Nah akhirnya mungkin ini juga karena nggak tahu kenapa, karena RPM-nya tinggi atau karena gimana. Harusnya sih nggak kayak gini sih, karena oli ada loh nih tuh, yang di sebelah sini masih halus. Ini juga sama tuh, ininya nggak baret. Kalau lihat kejadiannya mungkin nggak tahu kenapa ya. Nah ini satu perbedaannya 3C1 sama BK 6, K6 ya, K6 R3 ya. Ini punya R15 versi 3. Nah bedanya apalagi selain kemarin beratnya kurang 1 gram, ternyata pistonnya beda, lebih kecil, yang ini R15 versi 3 lebih pendek. Nah ini ngurangin bobot juga sih. Berapa ini bobotnya? Ini dinolkan dulu. Ternyata enggak. Halo segini. Semana nih kelihatannya. Ini oke. Ini sekitar 29 gram 3C1 ya. Ini wih, selisih 3 gram loh.
2623. Ntar dibilangnya kurang di tengah deh. Tuh 2616. Ini berarti tadi di fur ya. 2616 bener gak? Sekali lagi. Nah 00. 2626 tuh error kali ini. 2623. Ya harusnya sih 2623. Tunggu sebentar. Ya 2620. Ya sekitar ya 2620-an. Ya kurang lebih margin errornya sekitar segitu. Ini juga sama 2620 ini 29 2620 9 ya berarti 2620 ya hampir 3 gram loh, selisih dari pen pistonnya aja ya. Terus ini yang harusnya, ini kan harusnya udah ada pengurangan bobot dikit. Ini berapa berat kosongnya? 78 gram, 77,98. Sekali lagi geser tengah. 78 deh gampangnya ya. 78. Ini piston memberikan 6 sama 78 juga pistonnya. Berarti piston kurang lebih beratnya sama, jadi dia berkurangnya penasaran. Ini udah sekian gitu. Nah, berarti ini lebih enteng dari sisi pen pistonnya ya. Oke, berarti nanti tinggal kita rakit. Nanti kita lanjut lagi buat nambahin bedanya panjang berapa sih ini. Nah, sekitar 41 koma panjangnya ya. Yang ini R3 yang lebih pendek. Wih, 37. Gile. Ini mana sih fokusnya segini ya? 37 sama 41. Lumayan beda 4 mili
ya 3 gram 4 mili. Oke. Nah, ini diameternya 58. Ya nggak usah diukur lagi lah ya, ini 58, ini 57. Gitu. Jadi ini beratnya imbang sama yang 57. Mungkin karena coakan ininya juga atau apa, atau mungkin ini, jadi setidak-tidaknya nggak ngebebanin mesin putarannya. Nah, ini buat jalur oli kiri kanan. Jadi kalau misalnya mau pakai piston friction, ini kan kalau friction dimasukin sini kan, nih gini nih, ini pas tuh. Ya. Kiri kanannya pas. Nah, ini pas. Ketika kita masukin ke R sini, ya dari sini aja sih penampangnya juga udah nggak pas ya. Cuman coba aja nih. Tuh, nah, dia benar-benar buat kancingnya nggak kebagian. Kalau seandainya kita begini nih, supaya kancingnya bisa masuk di satu sisi ya, ini sebelah sininya nongol. Jadi memang ini didesain dikurangin bobotnya sampai sekian gram dari bobot pen, sampai dibikirin sedemikiannya sama pabrikan. Berarti kan ada maksud dan tujuan. Mungkin karena R15 dipakai bisa sampai 11.000 rpm, sedangkan NMAX cuma 8.000 9.000 rpm, ya mungkin itu kali ya bobotnya dibikin ringan. Nah, kita lanjut lagi nanti. Nah, ini saya ada connecting rod kit, piston kit 1DY Jupiter Jet1 ya. Ini saya udah buka, ini saya udah gabung sama yang 5D9. Oke, ini kita sekarang mau nimbang yang ini 1DY connecting rod kit atau stang piston kit ya. Nah, ini kan kemarin gue masukin stang sehernya si BRT NMAX. Nah, ini yang gue korbanin lagi. Ini yang gue korbanin adalah nih. Yang gue korbanin adalah stang piston. Ini ya, stang pistonnya si 1DY Jupiter Jet1. Ini gue nggak pakai karena stang pistonnya gue pakai si BRT punya yang Aero. Oke, ini satu ya. Nah, ini laher dan stang pistonnya dari yang gue copotin di kruk as beserta big end ya. Ini big endnya ya. Nah, ini juga ada big end yang dari 5D9 yang dulu gue pernah sempat beli dulu sekali ini udah bulukan. Nah, kita timbang lagi yang 5D9 atau yang big end-nya si bawaan dari kruk as nih, beratnya kira-kira berapa. Kan tadi ada klip yang dari 1DY itu dia cuma 150 gram. Nah, ini kita timbang nih, ini berapa. Gue sih dulu udah pernah timbang, cuman gue kayaknya agak lupa berapa gitu ya. Nah, ini kita timbang aja langsung. Timbang, wih, 183, jauh ya, hampir 30 gram, 30 graman lebih. Bedanya ini pun yang sudah tergerus nih, tuh ya, udah agak tergerus, ada pengurangan bobot sekian gram nih.
ya, tapi kita timbang sampai 3 kali supaya dapat hasil akuratnya. Tetap 183,85, 184 lah pembulatannya ya. Itu kan 150,07. Nah, kurang lebih sekitar segitu. Ini yang udah pernah dipakai ya. Kalau yang masih baru, kita coba timbang plastiknya dulu deh, biarin. Ya, mungkin berat plastiknya ya. Coba kita keluarin dari plastiknya. Nah, ini masih baru nih tuh. Wih, mulus. Nah, ini kan bedanya, ini tengahnya full padat ya. Nah, ini jalur olinya nih yang dimaksud tuh, yang buat ke stang. Ini kan yang buat dari kruk as masuk ya, dari daun kruk as. Ini kita timbang langsung. Ini di nolin dulu. Oke. Nah, 184 berarti setelah dipakai dia ada turun sekitar 0, ya. Kan 183,85 berarti sekitar 0,3 gram penyusutannya dibanding dengan yang baru. Wih, 0,8. Oke, kita taruh lagi 0,8 lagi nggak? Coba diamin. Nah, dia turun diam-diam ya, 10. Coba kita taruh lagi. Nah, ini kan. Nah, ini 20. Kok jadi naik? Apa error ini? Enggak, 0 kok. Apa beda? Begini terbalik ininya. Oh enggak, ini baru pasti. Yang 184,2 ya, berarti sekitar 30 graman lebih lah ya. 0,3, sorry. Oke. Ya, jadi udah tahu kan bedanya. Lumayan lu bobot 30 gram di bandul kruk as itu. Beda buat di RPM atasnya. Oke, makanya kemarin piston gue jebol. RPM-nya ketinggian dan keenakan. Nah, sekarang kita gantian ngukur itu apa yang membedakan dia kok bisa nongol. Nah, ini sekarang kita buka lagi nih. Kenapa sih bisa beda yang piston R15 BK6 versi 3 dipasang di blok yang kemarin malah lebih nongol 1 mili sekian, 1 mili dah ya, 1 mili koma berapa gitu gue lupa, dibandingkan dengan 3C1 nih piston fiction ya. Ternyata ketika kita pasang pin to pin ke pistonnya nih ya, ini ya, ini 3C1 nih. Oke, yang ini K6 R3 tuh ya. Ini ketika kita pin to pin ke sini ternyata, nah ini yang gua kagak prediksi nih, tapi namanya ubahan ya. Nah, dari sini tuh kelihatan jelas. Mana sih nah nih tuh kelihatan jelas. Ternyata piston si BK6 lebih naik dari pin piston ya. Ini sama nih. Nah, kenaikan ini nih yang gua kagak antisipasi nih untuk ubahan nih. Naiknya sekitar berapa? Kita ukur. Oke. 1 mili.
Wih, ternyata jauh kalau dipasin. Satu koma 25. Ya, kayaknya 1,25 ya. Nah, berarti gue mesti papas beneran nih. 1,2 plus 1,5 ini ntar. Berbahaya ini ntar kalau gue salah pasang lagi. Ya sekitar 1, nah, ini di sini. Nah, tapi gue bingung kalau ini misalnya 1, ya. Kenapa bisa keluar di head 1 mili atau jangan 0, berarti gue harus papas sekitar 1 milian. Nah, 1 milian biar supaya si head ini nggak nabrak. Kayaknya gue harus bertahap di 1 mili ini gue papas ya, untuk supaya nggak nabrak head, bukan klep lagi, head. Nah, setelah ini nanti gue papas, gue harus ukur ulang lagi ini jarak main ini, karena ini kan mendem 1 mili juga nih. Nah, gue nggak tahu ini dibubut. Nah, ini apakah kalau nanti diiniin, apakah dia masih cukup dagingnya. Nah, ini nih, gue kayaknya buang duit lagi nih piston nih ya. Nah, ini kan di sini. Dan ternyata dari segi konstruksinya pun juga memang agak berbeda nih tuh ya. Konstruksinya 3C1 ini dia agak lebih mendekat ke arah ring oli ya. Jadi piston di sini kecoak tuh ya di ring olinya. Nah, sedangkan yang di sini ini dia nggak dicoak tuh. Jadi memang piston R3 ini didesain untuk lebih naik ke atas, mungkin untuk ngejar kompresi 11, ya, sedangkan 3C1 kan cuma 10,5 begitu loh. Jadi dia tanpa jenong-jenongan, dia ngejaga bobotnya juga tetap ringan. Nah, ininya dimainin sama dia, tapi ini bobotnya juga lebih ringan 1 mili beserta pen pistonnya ya. Itu. Nah, kalau kita lihat pengen tahu ini jadi tebal berapa nih. Jadi tinggal 1 mili cuy. Tuh, kurang dari 1 mili malah. Berapa nih? 8,5 nih kayaknya nih. Tuh. .85 kayaknya ya. Nah, sedangkan ini kalau kita ukur tuh dia ada 1,5 mili. Berarti lebih aman ini. Nah, cuman ini nih lubang olinya cuma 3 tuh. Makanya di ini dicoak di sini biar oli nyembur ke kiri ke kanan juga lah ya, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sedangkan ini 4 dan kayaknya lubangnya lebih gede nih. Gitu. Oke. Jadi kayaknya ini kita post upload dulu karena mungkin udah setengah jam nih kalau di total. Jadi kita lanjut nanti episode kedua. Oke, thank you yang udah nonton video ini. Yang barangkali yang mau ngoprek-ngoprek Jupiter Jet atau apa, kemungkinan gue mesti riset lagi. Kalau seandainya kan kemarin gue berharap pakai piston bore up dari Yamaha original, kayak di risetnya kan pakai piston ini nih 3C1. Jadi gue mesti cari kan panjang
stang piston dari 53,5 standarnya Vega ZR atau Jupiter R Robot, gue harus cari naikin ke 56 2,5 mili, berarti supaya ini piston nggak mendem banget gitu loh, jadi tetap tersisa 0,5 ya. Kalau pas di bibir piston kan gue ukur 56,5, tapi kan nggak ada yang segitu, adanya 56. Itu pun juga dapatnya stang piston dari BRT yang versi NMAX, karena itu buat stroke up yang dipakai. Ingat sekali lagi, stang NMAX dari BRT yang buat stroke up. Jadi kalau lu pakai stang piston Aerox yang standarnya dari pabrikan, itu panjangnya 59, malah ini pistonnya keluar 3 mili. Gue udah banyak deh buang dana buat riset itu stang. Nah ternyata yang gue tidak antisipasi adalah ketika pakai piston R15 versi 3 bahwa dia lebih naik ke atas kepalanya. Jadi mau gak mau gue papas ini sekitar 1 mili. Nah ini juga kayaknya gue rasa agak cukup riskan ya kalau gue papas 1 mili, karena ketebalannya dari 3 mili setengah jadi tinggal 2,5 mili. Nah gue takutnya ini terlalu mepet dengan ring piston juga nih ya, ini kesini takut mepet juga dengan ring piston, terlalu tipis. Gue takutnya kompresinya nggak kuat, tapi gue mau coba dulu. Kalau misalnya ini jebol lagi, kayak risiko riset ya, berarti gue harus balik pakai stang 44D atau Xeon. Dia langkahnya sama 53,5 juga kayak Vega ZR, tapi bedanya dia pen pistonnya 14. Jadi tetap bisa pakai ini, cuman mungkin agak mendem, sekitar 1 milian. Ini lebih mendem ke bawah 1 mili, tapi dengan piston flat mungkin tanpa harus gue coak ini. Jadi kompresinya lebih kejaga, tapi mendem 1 mili. Gue rasa buat bore up mendem 1 mili jauh lebih aman dibandingkan 0,5. Memang sih 0,5 kompresi akan lebih padat ya, tapi kan biasanya 0,5 kompresi juga 0,5 juga lah, nggak terlalu ini juga masih aman pakai Pertalite Pertamax gitu. Kalau ini pakai ngejar kompresi ini, kalau flat banget pas di bibir piston kan ya hitungannya sih sekitar kompresi 11,5, berarti itu sekitar 10,5 atau 11 lah ya kurang lebih, karena gue belum buret sih, ini hitungan kasar aja. Ini kan karena berhubung ini udah dicoaknya juga lumayan nih, kayaknya nih kompresinya nggak ngejar juga sih 11, gitu. Oke guys, yang baru nonton please di like dan subscribe biar channel saya lebih berkembang lagi, dan ayo dukung yuk sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Mohon dibantu ya kawan-kawan, biar balik modal maksudnya. Thank you.